Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahji ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja berserta para radio dan TV yang lainnya ikut merilai, semoga Allah SWT sentiasa melindungi kita dari segala hal-hal yang akan mengganggu keimanan kita dan memberikan kita selalu istiqomah di atas agama yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu memiliki semangat dan keinginan yang besar untuk pelajari, mengamalkan serta mendakwahkan sunnah beliau kepada umat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi Syekhul Islam Taimiyah sebagai kelanjutan dari pembahasan kita daripada sejarah atau faedah-faedah dari sejarah Islam. Ini rentangan waktu dari penguasa Bani Abbasiyah yang fase kedua, yaitu yang beribu kota di Mesir atau Qahirah, dan di antara ulama yang wafat dalam masa jabatan terakhir khalifah yang kita bicarakan adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan beliau ini cukup fenomenal, ya, yang baik dari kalangan kaum muslimin maupun bahkan di luar kaum muslimin pun begitu banyak sekali penelitian-penelitian baik yang mencoba mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan keilmuan beliau sendiri maupun berbagai pengembangan taufik tentang kepribadian beliau maupun keilmuan beliau. Namun di sana juga ada kelompok-kelompok yang mencoba melakukan berbagai bentuk mengstudidkan, merendahkan ataupun mengkafirkan bahkan. Maka oleh sebab itu kita mencoba melihat kemuliaan dan sejarah kehidupan beliau di dalam khidmat kepada umat dan juga kepada agama yang mulia ini. Sesungguhnya biografi beliau banyak sekali sebenarnya telah ditulis oleh para ulama-ulama, ya. Jadi barangkali kita juga agak ragu, ya, bagaimana memilih dari antara tentang biografi yang mau kita kutip dari terjemahan beliau ini atau tentang biografi beliau ini, karena dalam banyak ulama-ulama telah menulis tentang biografi beliau dan menyebutkan tentang bagaimana kemuliaan dan keilmuan beliau, ya. Maka dalam kesempatan ini kita mencoba melihat berapa penjelasan ulama tentang biografi beliau agar kita tahu siapa beliau yang sebenarnya. Ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Subki, ya, beliau mengatakan, wallahi ma yubghadu Ibnu Taimiyah illa jahil atau sahibu hawan. Tidak adalah yang membenci Ibnu Taimiyah kecuali orang yang bodoh atau dia sebagai pengikut hawa nafsu. Nah, maka dalam kesempatan ini kita mencoba melihat sejarah beliau dalam mencari ilmu, menyebarkan ilmu dan memperjuangkan ilmu dalam kehidupan beliau, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam menyampaikan ilmu tersebut kepada generasi yang hidup di masa beliau. Tidak asing lagi, ya, beliau banyak memiliki murid-murid yang unggul dan juga karang-karangan yang sangat fenomenal dalam berbagai bidang yang sangat banyak mengandung faedah dan syarat dengan keilmian. Maka oleh sebab itu tidak sedikit yang telah menulis tentang topik-topik yang berkenaan dengan beliau ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebetulnya, ya, tadi kita jelaskan banyak para ulama yang telah menulis tentang biografi beliau. Namun kita akan mencoba melihat satu kitab yang ditulis oleh ulama mu'asirin. Itu topiknya yaitu Da'awi al-Munawwi'in li Syekhul Islam Taimiyah, tuduhan-tuduhan orang yang membenci Syekhul Islam Taimiyah. Dan ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh bin Abdul Aziz Al-Ghassan. Ya, mungkin bila kita akan mencoba melihat, ya, terjemahan dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah
Al-Ghassan ini, dan juga sebetulnya ada kitab lain juga yang ditulis oleh Murad Syukri, Daf'u Syubhah Al-Ghawiyah an Syekhul Islam Taimiyah. Ini juga menulis tentang berbagai tuduhan-tuduhan yang ini kedustaan yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, nanti setelah kita bahas tentang biografi beliau, kita akan mencoba juga mengutip berbagai penjelasan para ulama tentang bagaimana berbagai peristiwa yang dilalui oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kehidupan beliau dalam menyebarkan sunnah. Ya, di antara kitab-kitab yang bisa diambil faedahnya adalah Al-Uqud Durriyah, itu karangan Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, dan juga sebelum kita sudah jelaskan berapa ulama di sini juga Ibnu Nasruddin, yaitu Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, yaitu Hafiz Muhammad bin Abi Bakar bin Nasruddin Dimashqi Asy-Syafi'i, juga membantah salah satu anggapan orang-orang menuduh bahwa yang mengkafirkan Syekhul Islam Taimiyah, yaitu judulnya Radul Wafir ala man za'ama bi anna man sumya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, atau bi anna man samma Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Nah, Ibnu Nasruddin ini wafat pada tahun 842 Hijriah, dan beliau menukil banyak sekali ulama-ulama yang mengakui keilmuan Syekhul Islam Taimiyah, hampir sekitar 85 atau 87 ya alim yang beliau nukil di sini tentang tanggapan dan pujiannya kepada Syekhul Islam Taimiyah. Ya, dan dalam kesempatan ini kita akan mencoba melihat sekilas apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Ghassan dalam kitab beliau Da'awa Al-Munawi'in, ini tuduhan-tuduhan kedustaan orang-orang yang membenci Syekhul Islam Taimiyah. Di awalnya beliau memberikan sekilas tentang biografi Syekhul Islam Taimiyah. Maka kita mungkin akan menukil dari apa yang beliau jelaskan ini. Beliau menjelaskan i'tana bi dirasat syakhsiyat Syekhul Islam Taimiyah al-qudama wal muhaddisun, ya, dan al-muhdisun, ya, telah banyak mengkaji tentang syakhsiyah, kepribadian Syekhul Islam Taimiyah, baik ulama-ulama terdahulu maupun kontemporer. Faqasad dirasat anhu, dan begitu banyak tentang penelitian kajian ilmiah tentang beliau. Namun beliau juga menjelaskan wa tanawwa'at ahdafud darisin li syakhsiyati, namun juga berbagai macam tujuan orang untuk mengkaji tentang pemikiran beliau maupun kepribadian beliau. Ya, kullu yu'khadhu minha ma yuwafiqu takhassusahu wa hadafahu. Masing-masing orang tadi mencoba meneliti, ya, tentang sisi mana yang mau dikaji dan tujuan dia mengkaji melakukan penelitian tentang Syekhul Islam Taimiyah. Jelas tidak sedikit, ya, baik kajian Syekhul Islam Taimiyah dalam peran beliau dalam ilmu tafsir dan juga tafsir, ataupun hadis dan ilmu hadis, fikih dan fikih, ya, apalagi ilmu-ilmu akidah, ya. Nah, dan di sana juga ada kajian berbentuk monografi atau biografi beliau, atau tentang pelajaran penelitian tentang kajian tentang akidah beliau, atau tentang peran beliau dalam ilmu fikih, ya, ataupun tentang keahlian beliau dalam ilmu hadis, ya, dan juga dalam ilmu dakwah, tarbiyah, dan sosial masyarakat. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian tentang ini. Kemudian wa idza ta'a ustu'ridat kutub at-tarikh wa rijal liqarn as-samin hijri famin abrazi man turjima lahu huwa Syekhul Islam Taimiyah. Jadi begitu fenomenalnya Syekhul Islam Taimiyah ini, kata beliau, barang siapa mencoba melihat kitab-kitab yang menulis tentang biografi para ulama pada abad ke-8 Hijriyah, yang paling abroz, yang
paling menonjol terjemahan ya para penulis membahas adalah tentang itu biografi Syaikhul Islam Taimiyah. Jadi hampir tidak luput ya setiap kitab yang membahas tentang biografi para ulama pada abad ke-8 Hijriyah, itu Syaikhul Islam Taimiyah adalah yang paling menonjol ya di dalam penulisan para ulama yang menulis biografi para ulama tersebut pada abad ke-8 Hijriyah. Kemudian beliau juga menyebutkan juga demikian kitab-kitab beliau yang ditahqiq. Pasti para pentahqiq ya, peneliti manuskrip yang beliau tinggalkan, yang beliau wariskan, itu pasti juga menulis tentang biografi beliau. Baik. Fasyuhratuhu balagatil afaq. Jadi bagaimana masyhuran beliau ya sampai ke berbagai ujung pelosok dunia ini. Wa takadu tajma'ul kutubu ala sana alaihi min al-qadim wal hadith. Ya, hampir semua kitab-kitab bicara tentang beliau, memuji tentang beliau, baik dan ditulis pada masa dahulu maupun sekarang ya. Karena itulah beliau menyebutkan di sini sulit untuk membahas ya, menulis tentang biografi beliau, mencari sisi mana yang mau dibahas karena sudah begitu banyak orang yang menulis kitab beliau. Baik. Kemudian beliau menukilkan tentang bagaimana perkataan Ibn Rajab tentang Syaikhul Islam Taimiyah. Ibn Rajab Al-Hambali yang masyhur memiliki kitab yang begitu banyak juga, di antara Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari. Walaupun itu jadi Ibnu Hajar Asqalani telah didahului sebenarnya oleh Ibnu Rajab dengan judul kitabnya ya. Tetapi Ibnu Rajab tidak selesai menulis kitab Fathul Bari tersebut, tidak selesai ya dalam syarahnya. Kemudian juga beliau punya Jamul Ulumul Hikam, yang masyhur sekali kitab ini Ibnu Rajab Hambali, dan juga banyak lagi kitab-kitab beliau yang lainnya. Maka Ibnu Rajab mengatakan, Hafiz Ibnu Rajab ini di antara murid beliau juga, murid Ibnu Taimiyah juga, wa syuhratuhu tughni anil itinab fi dzikrihi wal ishab fi amrihi. Kata beliau, kemasyhuran, keterkenalan ya Syaikhul Islam Taimiyah ini di kalangan para ulama-ulama ya membuat tidak perlunya beliau untuk berlebar panjang diperkenalkan, begitu maksudnya ya. Kemudian setelah itu disebutkan secara ringkas di sini tentang nama beliau, yaitu Syaikhul Islam Taimiyah adalah Ahmad Taqiyuddin Abul Abbas. Ya, Taqiyuddin adalah laqab beliau, Abul Abbas adalah kunyah beliau, walaupun beliau tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ya, karena dalam usia yang sangat masih beliau sudah meninggal, belum menikah gitu. Dan usia juga masih belum dan usia yang masih 40 tahunan atau 50 tahunan lah ya. Nanti kita lihat beliau lahir di tahun 661 dan yaitu wafat di tahun 728. Jadi sekitar 60 tahunan lebih beliau wafat ya. Beliau belum menikah ketika wafat tersebut. Tapi beliau memiliki kunyah Abul Abbas Ibn Abdul Halim. Ibn Abdul Halim ini adalah bapa beliau yang telah juga kita bicarakan sebelumnya tentang biografinya. Beliau juga seorang ulama ya. Bin Abdul Salam, dan juga Abdul Salam kakek beliau adalah juga seorang ulama besar dari kalangan ulama Hanabilah. Bin Abdullah bin Abil Qasim Al-Khudar bin Muhammad bin Khadar Amni Ali bin Abdullah Ibn Taimiyah Al-Harrani. Dan kita sudah menjelaskan juga sekilas ya kenapa beliau menemukan Ibn Taimiyah ya. Wa dzakara murtajimuhu aqwalan fi sabab talqibihi aila bi Ali Taimiyah. Dan para penulis biografi beliau menyebutkan berbagai pendapat tentang kenapa beliau disebut Ibnu Taimiyah. Di antara disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi yang dalam kitabnya ini Al-Uqud Ad-Durriyah. Jadi menjelaskan di sana bahwa anna jaddahu Muhammadan kanat ya ummuhu tusamma Taimiyah. Jadi memang dalam sejarahnya ketika kakeknya pergi berhaji dalam perjalanan lewat di satu suku Bani Taim,
kemudian melewati anak yatim atau anak yang masih kecil itu ya, balita, lucu, maka ketika istrinya hamil pergi haji, ketika pulang di haji dan mendapati istrinya melahirkan, diberilah nama Taimiyah, putrinya itu. Jadi putri dari kakeknya. Ya, wakanan wa'izatan, ya, dan juga putri dari kakeknya ini ya seorang ya pendidik juga lah, pendakwah juga ya. Fanusiba ilaiha wa urifa biha. Itulah sebabnya beliau ini dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Dan juga ada pendapat menyebutkan ya tadi sejarahnya kakek beliau atau punya putri yang namanya Taimiyah, sebab dijadikan nama Taimiyah itu adalah ada seorang putri yang itu ketika beliau lewat ketika pergi haji tadi yang kita ceritakan, ketika istri kakeknya hamil dan pulang dari haji, dia mendapatkan melahirkan istrinya, maka dia menamai putrinya yang lahir tersebut dengan Taimiyah. Faluqiba bidzalika, ini sebab dari penamaan beliau nisbah kepada Taimiyah. Jadi kenal beliau dari Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ini sudah jelas kita sebutkan kemarin, ada berapa juga di kalangan keluarga beliau yang terkenal Ibnu Taimiyah juga. Ya, termasuk paman beliau dan juga ayah beliau sendiri ya dinisbahkan karena paman beliau juga seorang ulama besar. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 10 dan juga ada mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah. Ya. Itu di negeri Harran, Kemudian pada tahun 667, jadi berumur 6 tahun beliau, aghara Tatar ala baladihi. Jadi beliau hidup di masa memang keruntuhan Islam di Baghdad dengan penyerangan bangsa Mongol, itu dari bangsa Tatar. Nah, fatarra ailatuhu tarki Harran. Jadi baru berumur 6 tahun, keluarga beliau pindah ke Damaskus karena negeri beliau diserang oleh tentara Mongol. Akhirnya beliau, orang tua beliau berhijrah menuju ke Damaskus. Nah, dan disitulah beliau hidup di Damaskus. Jadi satu hikmah juga ketika beliau pindah Damaskus, kita ketahui bahwa Damaskus adalah pusat pendidikan ulama yang begitu banyak. Ya. Hitullah bal ilma ala aidi. Ya, di sanalah beliau menuntut ilmu para ulama-ulama yang ada di Damaskus munsu sigar, semenjak kecil beliau. Ya. Karena baga wasala ila masafil ulama min haitsu ta'ahul litadris wal fatwa qabla yutimma 20 min umrihi. Jadi bayangkan sebelum berumur 20 tahun beliau sudah memiliki keahlian ta'ahul untuk mengajar, untuk memberikan fatwa. Masih belum berumur 20 tahun beliau sudah menjadi ulama muda lah, ya. Ya, dan karena beliau memang hidup di tengah-tengah kehidupan para ulama yang ada di Damaskus. Baik. Dan disebutkan Ibnu Abdul Hadi bahwa beliau di masa kecilnya telah mempelajari Musnad Imam Ahmad, yaitu marratin, berkali-kali, dan juga mempelajari Kutubus Sittah dari para ulama-ulama ya yang hidup di Damaskus, dan juga kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya, termasuk dia juga masmu'atihi Mu'jam Tabrani Al-Kabir, termasuk juga di antara hal yang beliau pelajari para ulama di masa beliau adalah Mu'jam Kabir karang Imam At-Tabrani. Jadi beliau Musnad Imam Ahmad beliau pelajari berkali-kali dari para ulama yang ada di masa beliau, kemudian juga Kutubus Sittah, kemudian juga Mu'jam Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian beliau sangat punya perhatian besar dalam pelajari ilmu hadis, baik dalam mencatatnya maupun membacanya, ya. Dan juga beliau belajar tentang khat wal hisab, ya, menulis dan berhitung, fil maktab, yakni di katatib lah ya, daripada kalau kita mungkin dulu semisal TPA lah, ya. Wa hafizal Quran, ya, kemudian beliau juga dalam usia yang masih belum balik sudah hafil Al-Quran, kemudian beliau mempelajari fikih,
dan juga mempelajari ilmu bahasa al-Arabiyah dari seorang ulama namanya Ibnu Adil Qawi, ya. Kemudian juga beliau mempelajari kitab Sibawahi, ya, sehingga beliau ahli dalam nahwu, ya. Kemudian beliau punya perhatian lagi mempelajari ilmu tafsir, ya, hatta haza fihi qasbas sabqi wa ahkamal usul fiqh wa ghairi dhalik. Yang penting secara umum beliau dari masa belianya, masa mudanya sudah memiliki ilmu yang mapan dengan belajar kepada ulama yang begitu banyak di zaman beliau tersebut dalam berbagai bidang ilmu, baik ilmu bahasa, nahwu saraf, ya, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan bahasa. Demikian pula ilmu usul fikih dan fikih, tafsir, usul tafsirnya, hadis dan usul hadisnya, ilmu hadisnya. Yaitu wahada kullu wa huwa ba'da ibnu bid'ah asyarti sana, yaitu setelah ini semua, yaitu lewat dari sekian, ya, belasan tahun umur beliau, itu semua dalam umur belasan tahun, ya. Di mana Ahlul Masjid sangat terkagum-kagum dengan kepintarannya, ya, dan keenceran otaknya beliau, ya, kekuatan hafalan beliau, dan sangat cepatnya beliau memahami pelajaran yang diberikan oleh guru beliau, ya. Kemudian juga disebutkan waqalla kitabun, ya, min funul ilmi ila waqafa alaihi. Tidak sedikit dari berbagai bidang ilmu, di cabang ilmu, kecuali beliau mempelajarinya, ya. Seakan-akan Allah mengkhususkan beliau dengan kuat hafalan, ya, dan sulitnya lupa apa yang beliau pelajari, ya. Tidaklah beliau membaca, mendengar sesuatu kecuali yaitu tersimpan di dalam hati beliau, terhafal, ya, imma bil lafzi aw bi ma'nahu, imma dengan lafadznya atau dengan maknanya. Wa kana al-ilm ka'annahu qad ikhtalata bi lahmihi wa damihi wa sa'irihi. Seakan-akan ilmu itu sudah menjadi darah dagingnya, mencampuri darah dan dagingnya. Begitu, ya, memang diceritakan dalam banyak sumber biografi beliau. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang mendengar dari daerah lain tentang kecerdasan beliau, ada orang yang datang ke Madinah, ke daerah Damaskus untuk sekedar melihat beliau tentang bagaimana kecerdasannya, ya. Fa illam yakun musta'aran bal kana lahu syi'aran wa ditharan, ya. Wa lam yazal aba'uhu ahlu diraya atama wa naqd wal qadamur rasikha fil fadl, lakin jama' Allah lahu ma khuriqa bimithlihi al-'ada. Jadi di sini disebutkan dalam al-alam al-aliyah karangan al-Bazzar, ya, Bazzar juga termasuk beliau. Jadi di sini beliau memuji sekali tentang Syekh Islam Taimiyah, di mana tentang kecerdasan beliau, kekuatan pemahaman beliau, ya. Dan Allah telah menjadikan beliau salah satu bukti keluar biasaan di dalam menghafal, ya. Dan juga salah satu hal yang keistimewaan beliau adalah di masa beliau, mudahnya beliau menjangkau berbagai para ulama-ulama yang hidup di masa beliau di kota Damaskus. Wa ja'ala ma'asirahu li imamati akbar syahadatin. Terbukti dengan banyaknya peninggalan karangan yang beliau wariskan kepada umat sebagai bukti tentang kedalaman ilmu beliau. Wa kana rahimallahu husnal istinbat, ya. Wa kana rahimallahu hasana al-istinbat. Beliau sangat pintar di dalam mengistinbat hukum, ya, dalam memaparkan hujah-hujah, ya, sari al-badiha, cepatnya beliau menangkap, ya, dalam menyimpulkan berbagai hukum yang terdapat dalam sebuah dalil, ya. Berkata Imam Bazzar, beliau, wa amma mawhaballahu ta'ala wa manahahu min istinbatil ma'ani min al-afraz an-nabawiyyah wal akhbar marwiyah. Ya, di sini Imam Bazzar menjelaskan apa yang Allah berikan kepada beliau tentang kekuatan beliau di dalam mengambil istinbat, ya, makna dari lafaz-lafaz hadis maupun riwayat-riwayat, ya. Wa ibrasud dalail minha 'alal masail, dan juga bagaimana beliau mengungkapkan dalil-dalil dalam berbagai masalah keilmuan, ya.
wa tabyinul mafhumil lafz wal mantuqihi, dan juga menjelaskan bagaimana memahami lafaz dan juga konteksnya, ya, dan menjelaskan hal-hal al-mukhassas lil am, hal-hal yang dikhususkan oleh lafaz-lafaz yang lain, muqayyad mutlak, nasih mansukh, ya, dan dawabit yang mengharuskan dalam mengkompromikan berbagai dalil-dalil, ya, maka wa ma yatarattab 'alaiha, demikian pula apa yang tersimpul dari berbagai pengumpulan dalil-dalil tersebut, ya. Maka beliau katakan, hatta idza dzakara ayatan aw hadisan wa bayyana ma'anihi wa ma uridu bihi wa murid fihi ya'jabul alim al-fitan min husn istinbatihi. Kata beliau, seorang ulama akan terheran-heran bagaimana beliau pintarnya dalam menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis dan istinbat hukum-hukum daripada ayat dan hadis tersebut. Wa yadhishuhu ma sami'ahu aw waqafa alaihi minhu. Ya, akan terkagum-kagum bagaimana beliau menjelaskan maksud dari ayat dan hadis-hadis tersebut dengan begitu gamblang, mudah dipahami. Bagi orang yang baca kitab-kitab beliau, ya, apakah itu dalam bentuk fatwa beliau, majmu' fatwa beliau, maupun kitab-kitab lain yang beliau tulis, ya, seperti Majlis Nabawiyah atau Dar Ta'arud dan kitab-kitab yang lainnya, baik itu kitab beliau yang matan-matan akidah sebagaimana matan akidah Al-Wasitiyah dan Hamawiyah dan juga Tadmuriyah, itu luar biasa. Mana kitab-kitab itu ditulis oleh beliau dalam waktu yang sangat singkat, tanpa adanya maraji', tanpa adanya referensi yang untuk beliau baca baru beliau tulis, tidak. Bahkan ada kitab yang beliau tulis dari waktu zuhur ke asar, ada yang waktu asar ke maghrib, beliau menulis matan-matan tersebut seperti Hamawiyah umpamanya. Dalam waktu yang sangat singkat beliau bisa menulis kitab-kitab tersebut, dan nukilan-nukilannya ketika setelah diadakan penelitian untuk manuskripnya, nukilan-nukilannya persis dengan kalimat-kalimat yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama yang sebelum beliau. Nah, ini suatu keistimewaan di mana memang beliau di dalam menghafal bukan ayat Al-Quran hadis-hadis saja, tapi juga perkataan para sahabat, para ulama-ulama, itu beliau sangat hafal, sehingga bila kita melihat kitab beliau baik Tadmuriyah maupun apalagi Al-Hamawiyah yang tulis dalam waktu dari asar sampai maghrib, ya, waktu yang sangat singkat sekali, menghadirkan sebuah kitab yang mungkin untuk tingkat S3 tidak mampu menulisnya sedemikian rupa, ya, ketelitian dan juga ketepatan di dalam mengungkapkan ayat dan nukilan-nukilan yang dari berbagai sumber, dan nukilan itu setelah dicek, dicoba diteliti dan di cross check kepada sumber-sumbernya, ya persis gitu. Ini menunjukkan betapa beliau banyak hafalnya berbagai perkataan para ulama. Berkata Ibn Abdul Hadi, ya, ini juga murid beliau, ثم لم يبرح شيخنا في ازدياد من العلوم والملازمة الاستغلال والإشغال وبث العلم ونشره, ya, senantiasalah beliau, ya, Syekh Islam Taimiyah ini menjadi orang yang selalu bertambah dalam menambah ilmunya, sibuk dengan ilmu, kesibukan dengan ilmu, menyebarkan ilmu, ya, wal istihad fi sabilil khair hatta intahat ilaihi al-imamah fil ilmi wal amal. Di mana masa beliau adalah ulama yang paling unggul, yang terunggul di dalam masalah ilmu dan juga dalam menerapkannya dalam amal. Dan juga zuhud, al-wara' wa syaja' wal karam, keberanian dan kemurahan hatinya, tawadhu', ya, wal hilm, kesantunan, al-inabah, wal jalala wal mahabah, ya, dan sangat dikagum, sangat dihormati, ya. Di antara bentuk suatu kesantunan beliau, pemaafnya beliau, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah. Jadi pada satu kali beliau pernah di rumah beliau dikepung oleh dan sebuah perjalanan atau di rumah beliau, ya. Kejadian ini ada 2 kali sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Katsir, tapi pada satu kali beliau sempat itu pingsan karena disiksa dan dipukul, ya, oleh orang-orang yang membenci beliau. Namun ketika dilaporkan kepada pihak berwenang penegak hukum, beliau memberikan maaf kepada orang tersebut. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana beliau, tawaduknya beliau dan kesantunan beliau. Nah, dan beliau orang sangat tegas dalam menegakkan amar ma'ruf munkar dan lain sebagainya, ya, iffa wasiyana, menjaga kehormatan beliau. Ya, tidak lupa dan bagaimana dengan sifat-sifat para ulama lain, ya, memang ulama-ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya,
ya, keikhlasan dalam berdakwah, ibtihal ilallah wa kasratil khauf minhu, sangat tunduk dan takut kepada Allah SWT, ya, dan termasuk bil asar, sangat berkonsekuen dalam berpegang dengan sunnah dan asar para sahabat, berdakwah kepada Allah SWT dengan ilmu, dengan akhlak, juga dengan akhlak beliau, dan juga dengan berbagai dan juga termasuk berjihad, dan beliau pernah juga yang memberikan masukan kepada pemimpin kaum muslimin saat itu untuk melawan bangsa Tatar. Nah, baik, ini disebutkan oleh para penulis biografi beliau, di antaranya tadi kita sebutkan Ibnu Abdul Hadi dalam kitab beliau Al-Uqud Durriyah, dan juga Hafiz Ibnu Bazzar dalam Al-Alam Al-Aliyah, ya, dan juga disebutkan oleh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, ya. Baik, masa beliau adalah masa, kalau kita lihat dari sisi politik saat itu, ya, kita sudah bahas sebetulnya ketika kita bicara tentang bagaimana kondisi politik pada tahun masa kehidupan beliau, dari tahun 661 Hijriah sampai 621 Hijriah, dan kita sudah membahas tentang sejarah Islam itu sampai tahun 740 ya. Ya, masa terakhir dari penguasa dari Bani Abbasiyah yang hidup di terakhir yang kita bahas, ya, dari salah satu penguasa dari Bani Abbasiyah yang hidup di Mesir saat itu. Nah, yang pertama adalah kondisi yang kepolitik saat itu adalah bagaimana penyerangan bangsa Tatar atau bangsa Mongol kepada dunia Islam. Nah, kemudian juga bangsa Eropa, yaitu perang salib, juga dihadapi saat di masa beliau hidup juga. Di saat itu kaum muslimin menghadapi dua serangan dari luar Islam. Pertama adalah bangsa Mongol, yang kedua adalah bangsa itu Eropa, itu perang salib, ya. Dan juga dalam kondisi fitan dakhiliyah, yaitu kondisi umat Islam tersendiri dari sisi umpamanya kekuasaan dan aliran-aliran yang muncul saat itu, dari berbagai aliran-aliran yang berkuasa, baik di daerah Arab bagian Eropanya seperti Mesir, Libya, dan seterusnya, Aljazair, Algeria. Demikian pula di Baghdad juga masih terjadi gejolak-gejolak politik, termasuk Mesir, ya, masih dalam suasana kegaduhan, ya. Khasan bagi Imam Malik wa Tatar wal Muslimin, di mana kondisi politik, ya, internal kaum muslimin juga terjadi kekuasaan-kekuasaan yang di berbagai wilayah yang mereka sesama mereka juga terjadi perselisihan. Ya, tadi kita sebutkan seperti dari berbagai daerah di saat telah runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah atau khilafah Bani Abbasiyah. Setelah itu muncul pula berbagai penguasa-penguasa baik di Mesir maupun di daerah-daerah Jazirah Arab, ya. Nah, Ibnu Ashir menjelaskan bagaimana secara jelas kondisi saat itu, yaitu adalah laqad buliyal Islam wal muslimuna fi hadhil mudda bi masaib lam tubla biha, ya, di mana Ibnu Ashir, ya, dalam kitab beliau menjelaskan tentang ini, yaitu yang berjudul Akamil fit Tarikh, ya, Akamil fit Tarikh. Ibnu Ashir menceritakan tentang bagaimana kondisinya, di mana Islam dan kaum muslimin tidak pernah mengalami kondisi musibah, ya, sebagaimana pada masa itu, ya. Di antaranya disebutkan Ibnu Ashir adalah kekejaman bangsa Tatar, ya, yang datang dari daerah timur, yang mereka bagaimana suatu pasukan yang menganguskan berbagai daerah-daerah yang mereka lalui. Kemudian juga serangan tentara salib, kata beliau, khurujul faranj, yaitu minal gharab, dari arah barat, yaitu daerah Syam, yang serangan daerah Syam dan daerah Mesir, dan juga daerah-daerah perbatasan Islam dengan Eropa. Wa asyrafat diyar Misri wa ghairiha ala an yamlikuha laula lutfillah, dan bagaimana hampir-hampir saja daerah Mesir, berbagai daerah-daerah lainnya hampir saja dikuasai oleh oleh pasukan Salibiyah, pasukan salib dari arah barat, kata beliau ini Ibnu Ashir. Baik. Kemudian juga beliau menyebutkan fitnah yang terjadi di masa itu di dalam secara kekuasaan kaum muslimin.
Ibn Asir menyebutkan fa'ama Tatar faqad kanu faji'atul Islam wal muslimin fil qarn as-sabi al-hijri. Bangsa Tatar adalah bangsa yang begitu menghancurkan Islam dan kaum muslimin pada abad ke-7 Hijriah dengan runtuhnya kekuasaan Islam di Baghdad, ya, dan selesainya kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah. 656 Hijriah. Jadi belum lahir Islam Taimiyah, itu adalah awal keruntuhan Abbasiyah, dan itu disebabkan oleh bangsa Mongol. Kemudian setelah runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah dan kekuasaan tersebut, jadi kondisi kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terpecah belah dalam berbagai wilayah, ya, kondisi politik mereka. Nah, tentu kondisi ini mendekati kelahiran Syaikhul Islam Taimiyah, yaitu pada tahun 691 Hijriah. Dan beliau pasti melihat bagaimana, ya, efek buruk yang telah timbul di negara Islam akibat penyerangan bangsa Mongol tersebut, dan kehancuran tentu tampak sendiri oleh mata kepala beliau saat itu, ya. Dan kita ketahui bahwa ketika Baghdad telah dikuasai oleh bangsa Mongol, tidak sedikit para ulama-ulama yang dibunuh, dan kemudian mereka juga melarikan diri terutama ke daerah Damaskus. Nah. Kemudian juga Ibn Asir menceritakan bagaimana serangan pasukan salib, ya, dan juga ini adalah, kata beliau, Ibn Asir menjelaskan, itu kelahiran Ibn Taimiyah yaitu pada kondisi, ya, ad-daur rabi' li hadhil huruf. Itu adalah kondisi fase yang keempat perang salibiyah, ya. Yumasil dha'f faranji wa tajaddud quwwatil muslimin. Tetapi kata Ibn Asir di sini, kalau kekuatan bangsa Barat untuk yang membawa perang salib saat itu mulai lemah, ya, di mana di masa kekuasaan, di masa kehidupan Syaikhul Islam ini banyak sekali wilayah-wilayah Syam yang sudah bisa dikembalikan dari kekuasaan bangsa Salibiyah tersebut, ya. Kemudian adapun fitan dakhiliyah, permasalahan dan kondisi politik dalam internal kaum muslimin, maka Ibn Asir menceritakan banyaknya kerajaan-kerajaan yang saling bertentang di antara mereka, ya, dan bahkan di antara mereka ada yang bekerjasama dengan bangsa Mongol atau juga ada dengan bangsa Barat, yaitu pasukan Salibiyah. Sehingga setelah Syaikhul Islam Taimiyah hidup di masa itu, beliau juga memiliki peranan untuk berikut dalam menghadapi berbagai kondisi kaum muslimin tersebut. Maka oleh sebab itu dicatat dalam kisah Syaikhul Islam Taimiyah bersama para penguasa saat itu, ya, beliau adalah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah untuk menjaga serangan kaum muslimin dari serangan bangsa Mongol. Nah, ini salah satu kisah sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan yang lalu dalam Bidayah wa Nihayah. Kita nukilkan bagaimana Syaikhul Islam Taimiyah memberikan dorongan kepada Sultan yang saat itu hidup di Damaskus untuk menghadang pasukan bangsa Mongol yang menyerang Damaskus dan daerah-daerah sekitarnya. Kemudian juga dibahas ini tentang kehidupan sosial masyarakat. Adapun kehidupan masyarakat di sekitar Damaskus dan daerah lainnya tentu bercampur baur, ya, bermacam jenis dari etnis, ya. Ya, idh ikhtalatat Tatar al-qadim min aqsar syarq hamilina ma'ahum adatahum. Dan juga disebut di sini di mana kehidupan heterogen, ya, atau homogen. Di kalangan kaum muslimin saat itu bermacam-macam. Ada juga yang orang yang bangsa Mongol sendiri juga hidup di tanah kaum muslimin, dan mereka juga membawa budaya-budaya mereka. Demikian pula budaya-budaya Barat yang masuk melalui pasukan pasukan Salibiyah, pasukan salib, ya. Kemudian beliau menyebutkan nih bentuk kedua adalah, kata beliau, itu usara hurub faranj, itu tawanan perang dari pasukan Salibiyah, ya.
dan mereka juga mempunyai budaya-budaya yang jelas bercampur baur kehidupan, saling mempengaruhi lah budaya-budaya, baik budaya barat maupun budaya yang dibawa oleh bangsa Mongol, kata Ibnu Asir di sini, dan juga mempengaruhi juga kehidupan sosial masyarakat kaum muslimin, juga dari sisi bahasa. Ini cukup panjang diceritakan ini kondisi bagaimana sosial masyarakat di masa itu. Kemudian sisi kehidupan ilmiah di masa Syekh Islam Taimiyah, ya. Di masa Syekh Islam Taimiyah, kondisi politik pasti mempengaruhi tentang kondisi perkembangan pendidikan dan juga keilmuan, ya. Nah, saat itu mulai muncul kebiasaan-kebiasaan taklid jumud, ya. Di mana kebiasaan para ulama di masa beliau itu hanya sekedar mengumpulkan pendapat-pendapat ulama tanpa membahas dalil atau mencoba mendiskusikan, ya, min ghairi bahsin wala munaqashah, ya. Kemudian dijelaskan juga, ya, muncullah di masa Syekh Taimiyah itu banyak aliran-aliran juga, termasuk yang banyak dibantah oleh Syekh Taimiyah seperti Ahlul Kalam, di mana beliau membantah dalam sebuah tulisan yang besar itu Dar Ta'arud. Kemudian juga paham Syiah atau Rafidah, beliau membantah dalam sebuah karya yang besar juga itu Minhajus Sunnah Nabawiyah. Apalagi kita beliau termasuk Safadiyah dan Al-Istiqamah, kemudian Rad al-Mantiqin, dan juga Rad al-Jahmiyah, dan baik, ya. Itu semua adalah menunjukkan tentang bagaimana kondisi paham yang menyebar di masa itu. Kemudian juga beliau menulis berbagai bantahan terhadap orang-orang muta'assibin, orang-orang yang fanatik kepada madhab-madhab. Ya, nah ini beliau diceritakan oleh para sejarah para penulis sejarah yang di masa itu menyebutkan banyak sekali kondisi kaum muslim saat itu, ya, di mana kemunduran dari segi keilmian adalah banyaknya orang yang fanatik kepada mazhab tertentu atau aliran tertentu. Tidak dipungkiri ada juga di masa itu hidup para ulama-ulama besar, ya, tetapi mereka hilang dengan arus yang begitu besar dalam sisi penyimpangan-penyimpangan tadi. Baik, ujian-ujian yang dialami oleh Syekh Islam Taimiyah dalam masa hidup beliau, ya. Syekh Islam Taimiyah mengalami berbagai ujian dan cobaan, ya, dengan sebab nikayatil aqran wa hasadim, akibat dari musuh-musuh dakwah beliau atau teman-teman beliau yang berhasad kepada beliau, ya. Di antara disebutkan seperti Abu Hayyan, ya, menulis kitab At-Tibyan, ya, dalam tafsir beliau Al-Bayan, ya, itu menfitnah Syekh Islam Taimiyah dengan berbagai tuduhan. Nah, ini juga pernah kemarin setelah kita bahas bagaimana fitnah-fitnah tersebut dituduhkan dan diajak diskusi dan terjadi perdebatan secara umum, ya, di mana Syekh Islam membongkar berbagai bentuk penipuan-penipuan yang melakukan, termasuk membantah salah satu aliran sufi saat itu Al-Ahmadiyah namanya, yang mengakui ilmu kekebalan, sehingga saat itu ditantang oleh Syekh Islam Taimiyah untuk membersihkan badan mereka dengan sebersih-bersihnya, karena mereka melapisi kulit mereka dengan minyak yang telah dibuat ramuan tertentu, sehingga ketika mereka masukkan ketika meletakkan jari mereka ke api atau mereka dibakar dengan api tidak terbakar. Nah, kemudian juga yang menyebabkan adanya hasad adalah ketika Syekh Islam Taimiyah sangat terkenal karena para umat, sehingga kajian-kajian beliau mendapatkan sambutan yang luar biasa dari umat. Demikian pula bagaimana para penguasa juga mendapatkan masukan-masukan dari beliau, sehingga beliau juga dekat dengan para penguasa yang menyebabkan para musuh-musuh beliau dalam dakwah membuatkan fitnah untuk beliau. Nah, disebutkan di sini, ya, tatkala kedudukan Syekh Islam Taimiyah di Syam menjadi terkenal di sisi para penguasa dan juga para rakyatnya,
wasyabihi di'afun nufus indal wulatil Mesir. Nah, disinilah mulai ada orang-orang yang tidak senang dengan beliau untuk menghasut bagaimana pemerintah Mesir untuk menangkap beliau. Di sini walam yajidu ghairal qadhi fi aqidati, di mana mereka mencari-cari yaitu membuat semacam fitnah tentang kesesatan akidah beliau. Maka beliau dipanggil ke Mesir dan berangkat ke Mesir pada tahun 705 Hijriah setelah dilakukannya beberapa majelis-majelis di Damaskus untuk berdebat. Ya. Lam yakul lil mukhalif fihi hujjah, di mana dalam perdebatan-perdebatan tersebut, diskusi tersebut, ya, para penentang beliau tidak dapat mengungkapkan tentang hujah-hujah. Wa bada ansala ila Mesir bi yaumin aqadu lahu muhakamatan, di mana setelah beliau sampai ke Mesir satu hari dilakukan itu semacam penghakiman terhadap beliau. Kan yadhunnu Syekhul Islam annaha munadhara. Syekhul Islam mengira adalah dalam rangka diskusi. Ya. Namun itu adalah jebakan kepada beliau untuk menangkap beliau. Famtana anil ijabah hina ulima anal khasam wal hukum wahid. Ketika itu beliau tidak mau hadir ketika beliau mengetahui bahwa orang yang memanggil itu adalah hakim dan para penentang beliau sama orangnya, ya. Dan akhirnya beliau ditangkap di dalam itu dari tahun 500 berapa tadi? 5 Hijriah, 705 Hijriah sampai 707 Hijriah, sekitar 2 tahun, ya. Haitsu tuliba minhu wafdun min asy-Syam bi an yakhruja min as-sijn. Kemudian datang utusan dari Syam untuk menuntut beliau dikeluarkan. Lalu beliau dikeluarkan, ya. Kemudian beliau dikembali ke Damaskus. Pada akhir tahun beliau dikeluarkan, datang lagi fitnah dari Sayhatus Sufiyah, dari para tokoh-tokoh ulama sufi di Mesir, dan meminta Syekhul Islam Taimiyah agar dia membiarkan mereka, ya, untuk berhenti mengkritik mereka. Fakana an khuyyar Syekhul Islam Taimiyah ayadaba ila Damaskus atau ila Iskandaria atau yakhtar al-habs. Jadi mereka meminta Syekhul Islam Taimiyah dipilih, imma dia pergi ke Damaskus atau ke Iskandaria atau dia ditangkap, ditahan. Maka beliau memilih untuk ditahan. Illa anna tullabahu wa muhibbihi asarru alaihi ayaqbala dhahab ila Damaskus. Tetapi murid-murid beliau dan orang mencintai beliau menuntut beliau untuk pindah saja ke Damaskus. Kemudian beliau pindah ke Damaskus atas permintaan dari murid-murid beliau tersebut. Kemudian wama an khurja mauqib Syekhul Islam Taimiyah min Qahirah mutawajjih ila Damaskus, ketika beliau telah dibawa ke Damaskus, pulang dari Mesir tersebut, ya, hatta lahqa bihi wafdu min as-sultan liyarduhu ila Mesir wa yukhbiruhu bi anna ad-dawla la tarda illa al-habs. Datang pula utusan daripada penguasa saat itu untuk mengembalikan beliau ke Mesir dan memberitahu bahwa daulah atau penguasa pemerintah tidak setuju kecuali beliau ditahan saja. Ya. Wa ma hiya illa muddatun qalilah hatta khurija min as-sijn wa ada ila durusihi. Dalam waktu yang singkat juga setelah itu beliau kembali dilepaskan, dan ketika itu beliau kembali mengajar, dan akhirnya wa kaban nasu alaihi yanhaluna min ilmihi, dan akhirnya majlis-majlis beliau kembali lagi ramai di dalam orang-orang menghadiri majlis, ramai kembali menghadiri majlis setelah beliau tahun 708 Hijriah keluar dari tahan beliau. Kemudian pada tahun 709 Hijriah kembali beliau dibawa ke Iskandaria, ya. Dan di sana beliau mengajar, ya. Dan akhirnya berkembanglah ilmu beliau di sana, ya. Tapi waktu tidak lama, setelah 7 bulan beliau di sana, beliau diminta untuk oleh penguasa Qahirah, yaitu Nasr Qalawun, ya, untuk pindah ke Qahirah. Nah, dan beliau tinggal lagi di Qahirah, ya. Dan beliau mengajar di Qahirah setelah permintaan dari gubernur dari Mesir tersebut. Kemudian datang lagi ujian lain, yaitu pada waktu setelah itu, ya, imtahan Syekhul Islam bisa fatwa fi mas'alat talak, dan beliau juga gara-gara dalam fatwa beliau tentang talak, beliau juga difitnah, kemudian akhirnya beliau dilarang untuk berfatwa, ya, dan akhirnya beliau juga ditangkap, yaitu suatu tahanan di Damaskus dengan perintah dari wakil sultan, ya, pada tahun 720 Hijriah. Kemudian
ya, sampai tahun 721 Hijriah. Jadi 1 tahun beliau ditahan, ya, atau limuddati hampir beliau ditahan akibat fatwa beliau tentang talak tersebut, ya. Berbeda dengan para ulama-ulama yang di masa itu mengkritik beliau. Akhirnya beliau ditahan sekitar 5 bulan. Kemudian mereka, para pembenci beliau, penentang dakwah beliau, berusaha membuat sebuah fitnah. Fazawwaru kalaman lahu haula ziyatul kubur. Akhirnya juga mereka membuat sebuah kebohongan tentang hukum ziarah kubur tentang Islamiyah. Dan disebarkanlah bahwa beliau melarang orang ziarah kubur. Sampai juga difitnah bahwa beliau melarang orang menziarahi kubur Nabi SAW. Maka jadi beliau ini sering mendapat fitnah karena memang dibuatlah oleh musuh-musuh dakwah beliau, terutama orang-orang yang hasad dengan beliau itu tentang berita-berita seperti tadi itu. Dikatakan bahwa beliau melarang ziarah kubur, melarang orang ziarah kubur Nabi SAW. Akhirnya beliau naib sultan di Damaskus, ya, menulis kepada Sultan Mesir, wa nadhur fatwa duna su'al sahibihi an sihhati auraihi fiha. Tanpa melihat, jadi buat sebuah fatwa, ya, atas namakan Syaikhul Islam Taimiyah. Tanpa cross check kepada Syaikhul Islam Taimiyah tentang fatwa tersebut, dan ini fatwa ini muzawwar, artinya di rekayasa lah. Nah, maka beliau diputuskan untuk ditahan lagi pada bulan Sya'ban tahun 726 Hijriyah. Kemudian dipindahkan ke Qal'ah Damaskus. Qal'ah itu adalah tahanan, ya. Dan di sana beliau terakhir ditahan di Damaskus tersebut, ya, setelah dipindahkan dari Mesir. Itu gara-gara suatu fatwa yang dibuat oleh musuh-musuh beliau mengatasnamakan beliau agar beliau ditangkap oleh penguasa saat itu. Kemudian juga setelah beliau pada tahun, ya, 728, ini tahun wafatnya beliau, dan beliau dikeluarkan ketika beliau dilarang untuk menulis, ya, dan dilarang untuk pergi ke perpustakaan dan juga untuk bertemu dengan manusia dan mengajar orang lain. Akhirnya pada tahun 728 Hijriah tersebut, bulan Zulqa'dah, tanggal 20 bulan Zulqa'dah, hari Senin juga, beliau wafat di dalam tahanan di Damaskus, ya, dan diberikan izin kepada manusia untuk mengeluarkan beliau. Kemudian beliau dimandikan dan berkumpullah manusia menghadiri ke kuburan beliau, di mana manusia berjubel, ya, ke bahasa kitanya, begitu ramainya dari Qal'ah Damaskus sampai ke kota dari Qal'ah, dari tempat beliau ditahan sampai ke kota Masjid Damaskus, ya, itu penuh dengan manusia. Kemudian summa wudi'at janazatuhu fil jami' wal jundu yahfazunaha. Jadi ketika jenazah beliau dibawa ke masjid dan pasukan, ya, menjaga dari begitu ramainya manusia, ya, summa sholli alaihi ba'da salat zuhur, disolatkan salat zuhur, kemudian dibawa jenazahnya, wastadad ziham faqad aghlaqa nas hawanitahum. Jadi bagaimana ketika wafatnya beliau disebutkan oleh para penulis biografi beliau, semua manusia menghadiri pemakaman beliau, para tokoh ditutup semua, ini aghlaqa nas hawanitahum, jadi semua tokoh, kegiatan semua dihentikan oleh manusia, orang-orang ingin menghadiri itu pemakaman beliau. Walam yatakhallaf anil hudur illa qalil minan nas, ya, tidak ada yang tidak hadir ketika pemakaman beliau kecuali sedikit, ya, man ajazahu ziham, atau orang yang memang tidak karena tidak mampu hadir karena begitu ramainya. Wasara nasu ala ru'us taratan yataqaddam wa taratan yata'akhir wa taratan yaqifu hatta yamurun nas. Kharaja an-nasu minal jami' min abwabi kulliha wa hiya syadidatuz ziham. Di kisah pemakaman beliau, yang orang yang luar biasa menghadiri, disebutkan di mana na'ash itu adalah keranda yang membawa beliau itu berjalan di atas manusia, kadang maju kadang
mundur, kadang terhenti sampai melewatnya manusia. Kemudian disebutkan juga di sini betul manusia keluar dari masjid Damaskus dari berbagai pintu, kulluha wahya syadidatul ziham, dengan keramaian yang luar biasa. Inilah sekilas tentang biografi Syekhul Islam Taimiyah. Nanti akan kita sebutkan berbagai peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan, sebab beliau ditangkap dan apa penyebabnya, dan bagaimana perjalanan beliau ketika dalam tahan-tahan tersebut. Cukup banyak sekali kisah-kisah yang mengharukan ketika beliau tetap mengajar di dalam tahanan beliau. Bahkan Ibnul Qayyim, murid beliau, itu ikut menemani ya demi belajar dengan gurunya. Adapun tulisan beliau, ini kita belum menyebutkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup beliau. Adapun tulisan-tulisan beliau ini, tulisan beliau sangat banyak sekali, ya. Disebutkan oleh Bazzar, murid beliau menyebutkan, amma mu'alafatuhu fa musannafatu, adapun tulisan-tulisan beliau, fa innaha aktsar min an uqaddira ala ihsaiha. Bi annaha aksar min uqaddira ala ihsaiha au yahduruni. Kata Ibnu Bazzar ini, saya tidak dapat menghitungnya, ya. Au yahduruni jumlata asma'iha, atau saya ingat berbagai judulnya. Li'anna katsiratun jiddan, karena begitu banyak, baik tulisan yang besar, yang panjang, ataupun yang tulisan-tulisan yang singkat. Kata beliau, wahya mansyuratun fil buldan, faqala buldan zalat nazaltu illa ra'aitu fihi min tasanifi. Kata Bazzar ini, di mana tulisan-tulisan beliau menyebar di berbagai daerah. Kata Bazzar, tidaklah saya pergi kepada satu daerah kecuali saya juga mendapatkan tulisan beliau dipelajari orang di tempat tersebut. Berkata Ibnu Rajab Hambali, adapun karang-karang Syekhul Islam Taimiyah adalah ashhar min antudkar, sangat banyak sekali dan masyhur, kata beliau. Kemudian sayur syamsi fil aqtar wa amtalat bihal bilad wal amsar, di mana karangan beliau, buku-buku beliau menyebar ke berbagai daerah, kata beliau, berbagai kota. Faqad jawazat hadal kathra fala yumkin ahadu hasruha. Ya, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya tulisan beliau. Wa yattasi hadzal makan li'iddati ma'ruf minha wa la dzikruha. Kata Ibnu Rajab, tempat saat ini, kata Ibnu Rajab, untuk tidak bisa untuk la yattasi hadzal makan, artinya waktu, kesempatan ini tidak memungkinkan untuk menghitung ke beliau untuk menyebutkannya. Kemudian Ibnu Abdul Hadi juga menyebutkan, ya, yaitu sulit untuk menghitung berapa banyak jumlah dari tulisan beliau. Kata beliau menyebutkan, anna ajwatahu syekh yashukku dhabtuha wa ihsauha. Jawapan-jawapan beliau sangat sulit untuk menghitung berapa jumlahnya, ya. Wa ya'suru hasruha wa istihsa'a. Sangat sulit untuk menghitung kepastian berapa jumlahnya. Dikastati maktubihi wa sur'ati kitabatihi, karena begitu banyaknya beliau menulis dan cepatnya beliau menulis, ya. Jadi beliau juga banyak menulis dan cepatnya beliau menulis. Idafatan ila annahu yaktubu min hifdhihi min ghairi naqlin fala yahtaju ila makan muayyan lil kitabah. Kata Ibnu Abdul Hadi, apalagi beliau itu menulis dari hafalan sendiri tanpa perlu menggairi naqlin, tanpa berpindah-pindah, maka fala yahtaju ila makan muayyan lil kitabah. Beliau tidak butuh kepada tempat tertentu, ya, khusus untuk menulis sebuah kitab atau tulisan. Wa yus'al an syai' fa yaqul qad katautu fi hada. Bahkan sering beliau ditanya umpamanya tentang sesuatu, beliau mengatakan, saya telah menulis tentang hal ini, ya. Fala yadri aina huwa falyaltafitu ila ashabihi wa yaqul raddu khatti wa adharuhu liyanqul, ya. Jadi begini beliau menulis, ya, apabila beliau menjawab, beliau menulis, dan juga, ya, begitu banyaknya yang beliau tulis, ya. Beliau juga di mana beliau taruh, beliau simpan, ya. Fa min hirsim alaihi la yaruddunahu wa min ajzihim la yanqulunahu fa yadhabu wa la yu'raf ismuhu.
Jadi setelah beliau jawab, tulis, ya, kasih ke orang. Kadang beliau datang pertanyaan dari Basra, dari Kufa, dari Baghdad, dari mana jawab Al-Wasitiyah adalah pertanyaan dari negeri Wasit, Hamawiyah pertanyaan dari negeri Ham, ya. Dan banyak sekali yang mana jawapan-jawapan beliau terhadap berbagai orang bertanya dari berbagai wilayah Islam. Nah, itu beliau tulis dan beliau dibawa orang, dan kadang tidak ada judulnya, ada orang tidak meninggalkan satu nuskha untuk beliau gitu. Baik. Ini disebutkan di antara kitab-kitab yang beliau tulis di sini, yang tentu yang telah dicetak, ya. Pertama kita namanya Istiqamah. Ada judul kitab beliaunya Istiqamah, ya, ditahqiq oleh Muhammad Rasul Salim. Itu ada 2 jilid. Kemudian Iqtida' Shiratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Ini ditahqiq oleh Dr. Nasir Al-Aqal dan juga 2 jilid. Kemudian Bayan Talbis Jahmiyah, ya, ini juga 2 jilid besar nih, ya. Kemudian juga Jawab Sahih liman bada dinil Masih. Ini juga bantahan yang begitu besar terhadap orang-orang Nasrani. Ya, ini memiliki sekitar 7 jilid kalau nggak salah, ya. Darut Ta'arud ini kitab yang paling besar juga. Jadi ada kitab beliau yang besar-besar itu Jawab Sahih, Darut Ta'arud, Minhajus Sunan Nabawiyah di samping Majmu' Fatawa beliau. Nah, ini Darut Ta'arud ada sekitar 8 atau 7 jilid, ya. Kemudian juga tadi Minhajus Sunan Nabawiyah itu ada sekitar 9 jilid, ya, 9 atau 8 jilid. Adapun Darut Ta'arud itu sekitar 11, ya, 11 jilid. Kemudian juga Safadiyah ini ada 2 jilid. Kemudian An-Nubuwat ini 2 jilid juga. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Sebenarnya Majmu' Fatawa beliau tersebut ada Iman Kubra, Al-Iman Sukra, Al-Iman Usta, Al-Iman Kubra, ya. Ini di antara kitab-kitab yang disebutkan dalam kitab beliau yang mungkin bisa diambil faedah yang telah dicetak. Apalagi Majmu' Fatawa beliau itu ada sekitar 37 jilid. 37 jilid besar-besarnya. Baik. Adapun pujian para ulama kepada beliau, bagaimana mengakui tentang ilmu beliau, di sini disebutkan beberapa perkataan para ulama, di antaranya adalah Kamaluddin Ibnu Zamlakani. Yang ini pernah kita sebutkan, beliau adalah seorang ulama yang pernah berdiskusi dengan Syekhul Islam Taimiyah. Dalam Bidayah wa Nihayah yang kita sebutkan kisahnya, dinukilkan oleh Ibnu Katsir tentang bagaimana Al-Alama Kamaluddin Ibnu Zamlakani ini, ya, beliau wafat yaitu 1 tahun sebelum Syekhul Islam Taimiyah wafat, itu 727 Hijriah. Apa kata beliau tentang Syekhul Islam Taimiyah? Beliau berkata tentang Syekhul Islam Taimiyah, "Kana idza su'ila an fannin min al-ilm, zanna ar-ra'i was-sami annahu la ya'rifu ghaira dzalikal fan." Di mana Syekhul Islam Taimiyah apabila ditanya tentang sesuatu ilmu, satu cabang ilmu, orang akan mengira, ya, baik yang melihat atau mendengar, kata beliau, seakan-akan dia tidak mengetahui kecuali bidang ilmu itu. Jadi karena begitu luasnya wawasan beliau tentang ilmu yang ditanya tersebut. Jadi kata Ibnu Zamlakani, apabila ditanya tentang satu bidang ilmu, yaitu orang akan melihat seakan-akan beliau tidak menguasai bidang ilmu lain karena begitu pakarnya dari bidang itu. Ya, annahu la yarfu ghairu dzalikal fan. Kemudian wa hakama anna ahadan la ya'rifuhu misluhu. Jadi ketika bicara satu bidang ilmu, kata Ibnu Zamlakani, seseorang akan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih ahli dengan dia dalam masalah bidang itu. Wa kana al-fuqaha min sa'ir tawaif idza jalasu ma'ahu. Ini Ibnu Zamlakani menyebutkan di mana para fuqaha, para ahli fikih, ya, min sa'ir tawaif, dari berbagai kelompok, kata beliau, idza jalasu ma'ahu, apabila duduk bersama Syaikhul istafadu fi madzahibihim, mereka sendiri mengambil faedah tentang mazhab-mazhab mereka dari Syaikhul Taimiyah, malam yakun ya'arafuhu qabla dzalik, yang mereka sendiri tidak tahu sebelumnya tentang faedah-faedah tersebut. Jadi umpamanya duduk mazhab para ahli mazhab dari berbagai mazhab fikih, umpamanya baik dari ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hanabila, bila duduk di dekat Syaikhul Taimiyah dan membahas tentang suatu pembahasan, yaitu para ahli mazhab tersebut mengambil faedah dari Syaikhul Taimiyah yang mereka belum mengetahui faedah-faedah itu sebelumnya dari dalam mazhab mereka.
ولا يعرف أنه ناظر ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم. Ya. Tidak seorang pun mencoba mendebat nazar ahadan fangqata'a ma'ahu. Lalu sallallahu ya tidak mampu menjawab. Wala takallama fi ilmin min al-ulum sawan kana min ulum syara' atau ghairiha. Dan tidaklah sallallahu berbicara tentang satu bidang ilmu, baik ilmu yang berhubungan dengan agama atau lainnya, illa faqa fihi ahlahu, kecuali sallallahu Taimiyah, yaitu mengalahkan orang yang pakar dalam bidangnya itu. Begitu. Kata Ibnu Zamlakani, ya, ini bukan perkataan murid Syaikhul Taimiyah, tapi adalah termasuk orang yang pernah berdebat dengan Syaikhul Taimiyah. Zamlakani ini menyebutkan, ya, kalau dia bicara satu bidang ilmu, seakan-akan dia tidak menguasai bidang ilmu yang lainnya, begitu pakarnya dia. Bahkan ketika mazhab-mazhab ahli-ahli fikih duduk di Syaikhul Taimiyah, sering mengambil faedah yang dari Syaikhul Taimiyah tentang mazhab mereka. Bahkan bila beliau bicara tentang suatu bidang ilmu, baik bidang ilmu agama atau lainnya, seakan-akan ilmu filsafat dan ilmu mantik dan segala macam, ya, seakan-akan ya orang yang berdebat dengan beliau akan putus hujahnya, dan beliau tetap tidak pernah kalah dalam menjelaskan masalah, ya, tidak pernah putus dalam menjelaskan masalah. Bahkan beliau mengalahkan para pakar-pakar dalam bidang ilmu tersebut, ya, dan orang-orang yang mengaku al-mansubini ilaihi atau mengaku ahli dalam bidang tersebut. Wa kanat lahul yadul tuli fi husni tasnif. Kata Ibnu Zamlakani bahwa Syaikhul Taimiyah sangat yadul tuli, panjang tangan, maksudnya apa? Sangat banyak karyanya dalam baik itu bagusnya tulis-tulisannya. Wa jaudatil ibarah, begitu bahasa yang bagus, wa tartibul wa taqsim, dan juga dalam membagi dan menyusun, ya, wa tabyin. Jadi Syaikhul Taimiyah dipuji oleh Qadi Zamlakani ini, Al-Alama Kamaluddin Zamlakani, menyebutkan bahwa tulisan beliau itu teratur, ya, pembagian-pembagiannya, kemudian juga tertibnya, afkarnya, gitu, ya, dan ketika penjelasannya urut runut, begitulah, ya, dan juga dalam penjelasan jaudatul ibarah, yaitu bagusnya penjelasan beliau. Wa qala aidan Ibnu Kamaluddin Zamlakani juga menjelaskan, berkata, istama'at fihi syurutul ijtihad ala wajhiha. Jadi Ibnu Zamlakani, qadi ini, Al-Alama Kamaluddin Zamlakani, Ibnu Zamlakani mengatakan bahwa pada Syaikhul Taimiyah itu telah terdapat padanya syurut ijtihad, ya, ala wajhiha, ya, telah memiliki syarat-syarat, ya, untuk beristihad sesuai dengan syarat-syarat yang sebenarnya. Baik. Kemudian berkata pula Ibnu Daqiq al-Id, yang pernah kita bahas juga tentang biografi beliau. Ini seorang ulama Syafi'iyah. Dia berkata, Ibnu Daqiq al-Id berkata, "Lamma istama'tu bi Ibnu Taimiyah, ra'aitu rajulan al-ulum kulluha baina 'ainaihi." Kata Ibnu Daqiq al-Id memuji Syaikhul Taimiyah, ketika aku berjumpa dengan Ibnu Taimiyah itu, aku melihat dia seseorang yang ilmu semuanya berada di antara dua pelupuk matanya. Ya'khudhu minha ma yurid wa yada'u ma yurid. Ya, dia ambil apa yang diinginkannya dan ditinggalkan apa yang dia inginkan. Begitu Ibnu Daqiq al-Id menilai bagaimana keluasan ilmu Syaikhul Taimiyah, sehingga seakan-akan ilmu itu di antara dua pelupuk matanya. Kemudian dia ambil apa yang dia kehendaki dan dia tinggalkan apa yang ia inginkan. Kata Ibnu Daqiq al-Id. Berkata pula Abul Baqa As-Subki, ya, yaitu Muhammad bin Abdul Bar Ibnu Yahya bin Abdul Ali Subki Bahauddin, ya, beliau ini adalah murid dari Al-Qanawi dan juga Abu Hayyan, ya. Ya. Beliau ahli dalam Arabiyah, fikih, usul fikih dan tafsir. Ya. Apa katanya berkata tentang Syaikhul Taimiyah? Berkata Abul Baqa As-Subki, "Wallahi ya fulan." Jadi ada orang bertanya, menyampaikan kepada Subki adanya orang yang mencela Syaikhul Taimiyah. Lalu jawab oleh Subki ini, "Wallahi ya fulan, demi Allah wahai si fulan, ma yubghidu Ibnu Taimiyah illa jahilun aw sahibu hawa." Tidak ada yang membenci Ibnu Taimiyah kecuali dia orang yang bodoh atau dia seorang pengikut hawa nafsu. Fal jahil la yadri ma yaqul. Orang yang bodoh dia tak akan tahu apa yang dia katakan. Ya, bicara seenak perutnya, gitu, kan. Wa sahibu hawa yasuddu hawa anil haqqi ba'da ma'rifatihi bihi. Orang yang mengikuti hawa nafsu akan dihalangi oleh hawa nafsunya untuk mengikuti kebenaran setelah dia mengetahuinya.
Kemudian hina atabal Imam Zahabi Imam Subki, ya, itu ketika Imam Zahabi, ya, Syaikhul Islam Taimiyah ada membantah Imam Subki ini dalam satu tulisannya. Nah, ketika itu Imam Zahabi memberikan semacam kritikan kepada Imam Subki. Lalu Imam Subki memberikan jawaban kepada Zahabi tentang pandangannya tentang Syaikhul Islam Taimiyah. Berkata Imam Subki, "Amma qalu Sayyidi fi Syekh," adapun pandangan engkau wahai Sayyidi, maksud Zahabi tentang Syaikhul Islam Taimiyah, "Famluku yatahaqqaq kibaru qadrihi." Dia adalah orang yang sangat agung kemuliaannya, ya. Wa zakhairuhu bahru, dan juga keluasan ilmunya. Wa tawasu'u fil ulum syar'iyyah wal aqliyah, dan begitu luasnya ilmunya dalam ilmu syara' atau ilmu akal gitu. Kafaratu zakai wa ijtihadi, dan begitu luar biasanya kepintarannya dan ijtihadnya. Wa bulughuhu fi kulli min dzalikal mablagh alladhi yatajawazul wasf, di mana dia, ya, kemampuannya dalam segala bidang itu, kata Subki, melebihi apa yang diceritakan, ya. Wa mamluku yaqulu dzalika daiman wa qadruhu fi nafsi a'dham min dzalika wa ajal, ya. Dan dia katakan bahwa kemuliaan Syaikhul Islam Taimiyah dalam diriku adalah lebih besar dan lebih apa yang aku digambarkan, ya. Ma'ama jama'allahu lahu min az-zahada wal wara wa diyana, ya. Kemudian Subki menyebutkan Allah telah memberikan kepadanya sifat zuhud, wara, dan juga, ya, ad-diyana. Ad-diyana adalah orang yang begitu taat dalam menjalankan agama. Wa nusratil haqqi wal qiyam fihi, dan juga ketegasan dalam membela kebenaran, ya. La lighairi siwahu, tidak ada harapan di baliknya kecuali memang adalah untuk menegakkan kebenaran. Kemudian wa jarihi ala sunanis salaf, dan di mana dia berjalan di atas sunnah salaf. Ini pengakuan dari Subki. Wa akhdhu min dzalika bil ma'khadh al awfa, bagaimana dia mengambil perjalanan salaf itu adalah dengan sangat berpedoman secara baik. Urabatu mislihi fi hadzal zaman bal min azman, dan jarang ada orang seperti dia ini, kata Subki, dalam zaman ini bahkan di sepanjang zaman, ya. Kemudian juga pujian Imam Zahabi pasti, ya, banyak dalam Imam Zahabi juga memuji beliau dalam banyak kesempatan, ya, karena memang adalah merupakan guru Zahabi sendiri, sehingga di antaranya diberikan laqab oleh beliau Syekhul Imam Al-Alim Mufassir Faqih Al-Mujtahid Al-Hafiz Al-Muhaddis Syekhul Islam Nadiyatul Asr, ya. Itu asar itu adalah jarangnya orang yang ada seperti beliau keilmuannya. Zu tasannif bahira, memiliki karangan-karangan yang sangat bagus, ya, sangat bernilai tinggi. Wa zakail mufrid, begitu kecerdasan yang luar biasa. Dan kemudian banyak lagi pujian-pujian Zahabi tentang ini. Kita tidak mengambil dari Imam Syafi'i karena memang jelas dia sebagai gurunya tentu akan mengerti tentang bagaimana kelebihan dari guru-gurunya. Berkata Imam Syaukani, Imamul A'immah al-Mujtahid mutlaq. Imam Syaukani mengatakan bahwa Syaikhul Islam Taimiyah itu adalah Imamul A'immah al-Mujtahid mutlaq. Itu perkataan Imam Syaukani. Baik. Kemudian, ya, itu barangkali insyaAllah nanti kita akan bahas berbagai peristiwa-peristiwa sebab-sebab terjadinya fitnah kepada Syaikhul Islam Taimiyah. InsyaAllah pada jumpa yang akan datang untuk pembahasan kita. Kita akan sampai di situ dulu. Pujian-pujian para ulama sebenarnya banyak, ya, termasuk dari para ulama-ulama Syafi'iyah, ya, dan juga bahkan Ibnu Hajar Asqalani juga ikut memuji beliau, ya, dalam beberapa tulisannya. Ibnu Hajar pernah ditanya, dan juga Al-Bulqaini dan Al-Aini. Ibnu Hajar juga pensyarah kitab Sahih Bukhari, juga Al-Aini juga pensyarah kitab Sahih Bukhari. Ya, makanya ketika ditanya Ibnu Hajar di sini,
ya bagaimana ma taqulu sadatul ulama immatuddin radhiyallahu anhu ajma'in fi jama'atin kanu qa'idina fi masjidin faqala wahidun minhum kana Syekh Taqiyuddin Muntamiyah min ahli ilmi wa ma kana bi zamani mithluhu illa qalil. Faqala wahid min hadirin wa la'allahu ala al-Bukhari hadha kana kafiran waqa'a minhu kufur fi salasina makanan. Jadi orang ada menanya. Jadi ini Ala Bukhari inilah yang dibantah oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Raddul Wafir. Nah, jadi ada orang mengatakan mencifatkan Syaikhul sebagai dengan kekufuran. Maka jawaban Ibnu Hajar Asqalani adalah la yutlaq fi Ibnu Taimiyah annahu kafir illa ahadu rajulain. Tidak adalah yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu kafir kecuali salah satu dari orang yang kedua, dari dua jenis orang. Imma dia kafir hakikatan, jadi orang tersebut adalah orang kafir menuduh dia, wa imma jahil bihalihi, atau orang yang bodoh dengan keadaannya, yaitu orang yang karena tidak mengerti tentang bagaimana siapa Syaikhul Islam Taimiyah tersebut. Fa inna rajul kana min kibar muslimin, kata Ibnu Hajar Asqalani, sesungguhnya Ibnu Taimiyah itu adalah seseorang yang di ulama kibar kaum muslimin, ya, pembesar kaum muslimin. Baik. Illa annahu lahu masail ikhtaraha min maqalatil muslimin, ya, kecuali dia juga punya ijtihad memilih dari perkataan para ulama kaum muslimin, yalzam ba'daha khawfu inda badil ilmi duna ba'd, ya, menurut pandangan sebagian orang itu pendapat-pendapat melazimkan kekufuran, ya, wala lazim laisa bimadhhab, kata Ibnu Hajar, lazim madhab laisa bimadhhab, ya. Walam yazal madhkur da'iyatan ila al-iman billahi tul umrihi, kata Ibnu Hajar bahwa Syaikhul Islam Taimiyah sepanjang umurnya adalah mendakwah kepada Allah, ya, wa qad asna alaihi ala ilmi wa dinihi wa zuhdihi, telah memuji tentang ilmunya, agamanya dan kezuhudannya jami'u tawaib min ahli asrihi, berbagai kelompok di masanya, ya, hatta man kana yukhalifuhu fil i'tiqad, bahkan sampai pada orang yang berbeda juga dalam sisi akidah dengan Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian perkataan Al-Aini yang juga bagus untuk kita bacakan, di mana berkata ini Muhammad bin Ahmad Al-Aini Al-Hanafi mengatakan la syakka anna Syekhul Imam Al-Alama Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al-Mansur bi Ibnu Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali kana min al-ilmi wa din wa wara' ala janibin 'azim, bahwa Syaikhul Islam Taimiyah menurut beliau adalah orang yang sangat memiliki, ya, janibin 'azim, memiliki bagian yang besar dari ilmu dalam masalah agama dan kewaraan. Wa kana dha fununin katsira, dia ahli dalam berbagai bidang ilmu, wala siyama ilmu al-hadis, apalagi dalam masalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih dan lainnya, kata beliau. Walau tasanifun syatta, dia memiliki karangan yang begitu banyak. Wa kana sayfan sariman 'alal mubtadi'in, beliau adalah merupakan pedang yang terhulus terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah. Wa kana lahu mawa'idun hasanah, dia memiliki berbagai jasa-jasa yang begitu banyak, jasa baik. Wa kana katsir dzikir was-shaum, dia adalah orang yang cukup banyak berzikir dan berpuasa dan salat dan ibadah. Wa kana amar bil ma'ruf wa nahaan 'anil munkar, dan orang yang sangat tegas dalam pada ma'ruf, mencegah dari munkar. Dan beliau banyak mujiz, ya, dalam ini wa nuqi fi akhir umrihi nakabat, dia mengalami berbagai tindakan, ya, cobaan di akhir umurnya, ya. Kemudian wa kana fi qadiyati tilkal ifna'i bihasbihi qadiyatul qudha Badruddin bin Jamaah, ini bahkan Al-Aini menyebutkan fa idza kana kadzalika, ini menyebutkan jika ada orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap beliau, wajib ala wasil umur, wajiblah atas pemerintah ayu aqibu hadar jahil mufsid, untuk memberikan hukuman terhadap orang yang bodoh yang membuat kerusakan ini. Alladzi qala fi haqqihi, yang mengatakan tentang Syaikhul Islam Taimiyah innahu kafir, bahwa mengatakan dia kafir. Bi anwa'i ta'zir min ad-darbi wasyadid, bermacam bentuk peringatan baik dengan memberikan
cambutan yang keras. Wal habsul madid, atau ditahan dengan masa yang sangat lama. Wa man qala al-muslim ya kafir yaji' ma qalahu ilaihi. Orang menuduh seorang muslim bahwa kafir, dia kembali kalimat itu kepadanya. Inilah jawaban Al-Aini terhadap pertanyaan yang tadi disebutkan. Ada namanya Alauddin Al-Bukhari yang menuduh Syaikhul Islam Taimiyah, yang orang-orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu Syaikhul Islam, dia adalah kafir. Nah, ini yang dibantah oleh Ibnu Nasruddin Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir. Itu berapa pujian para ulama. Nanti mungkin ketika pertemuan akan datang kita coba lihat berbagai tanggapan-tanggapan lain daripada ulama yang menjelaskan kemuliaan kedudukan Syaikhul Islam Taimiyah. Karena waktu yang batas kita untuk pembahasan materi kita cuma sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berbagai kisah lain tentang Syaikhul Islam Taimiyah, atau bantahan terhadap tuduhan-tuduhan bohong yang dilemparkan kepada Syaikhul Islam Taimiyah oleh musuh-musuh dakwah Syaikhul Islam Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, kita kembali kepada al-akh yang memandu kita dari studio Culensi. Nah, alhamdulillah demikian ikhwatal Islam, azakumullah, para pemerhati roja sekalian. Materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini, pagi hari menjelang siang, dari pembahasan biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, adakah buku yang mengumpulkan mengenai bantahan yang dituduhkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara dusta? Tadi yang kita sebutkan, kitab yang tadi tulis itu kalau nggak salah ini adalah disertasi atau tesis ya. Yaitu Da'awa Al-Munawwi'in li Syaikhul Islam Taimiyah Ardan wa Naqdan, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh bin Abdul Aziz Al-Ghasn. Ini sudah dicetak ya. Ini adalah ini ada risalah, ini adalah disertasi S3. Kemudian juga ada kitab juga tulisan Daf'us Syubah Al-Ghawiyah an Syekh Islam Taimiyah, itu taklif karangan Murad Syukri. Ini judulnya. Ini juga membantah berbagai tuduhan-tuduhan ya, fitnah kepada Syekh Islam Taimiyah. Kemudian juga Syekh Islam Taimiyah bi aqlam munsifatin ilmiyatin. Syekh Islam Taimiyah dalam pandangan para penulis yang moderat ya, munsif, ilmiah, baik Syafi'iyah, Azhariyah dan Urduniyah. Ini adalah disebutkan, dinukilkan Hafiz Ibnu Hajar, Hafiz Jalaluddin Suyuti. Ya, di sini ada perkataan Ibnu Hajar dan Hafiz Jalaluddin Suyuti juga dinukilkan di sini tentang Syaikhul Islam Taimiyah. Yaitu ini adalah dikumpulkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halbi Al-Athari. Jadi di sini beliau menukil berbagai pandang para ulama yang setelah Syaikhul Islam Taimiyah. Di sini disebutkan di sini para ulama-ulama yang mengakui keilmuan ya Syaikhul Islam Taimiyah, antara al-mu'asirin dan mutaakhirin, Ibnu Hajar Asqalani, Jalaluddin Suyuti, kemudian juga Muhammad Surbali, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Muhammad Abdurrahman Baisar, Syekh Al-Azhar, ya, Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, Syekh Muhammad Hussein Makhluf, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Diyar Misriyah wa akharin. Nah, ini juga membahas tentang berbagai bantahan terhadap orang-orang yang menyebarkan fitnah tentang Syaikhul Islam Taimiyah. Dan masih banyak sebenarnya kitab-kitab lain, termasuk Raddul Wafir yang tadi kita sebutkan, di mana di sini Ibnu Nasruddin Asy-Syafi'i membahas berbagai pujian para ulama tentang Syaikhul Islam Taimiyah dan mengakui tentang kehebatan ilmu beliau dan juga kesahihan manhaj dan akidah beliau. Termasuk juga Uqud Durriyah ini tentang biografi Syaikhul Islam Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Terima kasih banyak sekarang atas jawaban Ustaz. Dan satu kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan ya Ustaz, benarkah ada pujian ulama yang ditujukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa hadis yang tidak dihafal oleh Ibnu Taimiyah maka itu bukanlah hadis?
Jika ada, bukankah hal tersebut berlebihan pujian yang ditujukan kepada beliau? Allahu a'lam. Saya belum pernah menemukan ada pujian ulama kepada beliau demikian. Ya, belum pernah menemukan pujian ulama terhadap beliau demikian, dan kita tidak pernah mendengar ada pujian-pujian seperti itu kepada para ulama-ulama sunnah ya. Dan itu adalah perkataan para muqallidah. Kalau nggak salah ada di antara muqallidah di kalangan ulama Hanafiyah ya, yang mereka mengatakan demikian, jika hadis itu kalau tidak diketahui kalau hadis itu bertentangan dengan mazhab mereka, mereka mengatakan imma hadis itu mansukh ya. Itu mereka katakan imma hadis itu mansukh ya, karena tidak diketahui tidak ada hadis yang tidak diketahui imam kami kecuali hadis itu imam mansukh, imam hadis itu dhaif. Dan gitu. Yani memang hujah-hujah muqallidah seperti itu. Selama ini kita belum pernah mendapatkan ada pujian para ulama ataupun alim kepada Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan kalau hadis tidak dihafal, tidak diketahui, sebenarnya bukan hadis atau hadis dhaif, tidak pernah kita dengarkan. Dan jika pun ada itu, dan kita tidak akan membenarkan pendapat seperti itu. Karena ulama pasti memiliki sifat lupa ya, dan tidak ada orang yang bisa menguasai sunnah Rasulullah secara keseluruhan dalam hidupnya ini. Tidak ada. Ilmu kita terbatas. Makanya oleh sebab itu kita dalam belajar tidak kepada satu orang alim, dan para ulama dulu tidak satu orang alim, karena ilmu hadis itu, ilmu sunnah itu tersebar kepada para ulama-ulama. Tetapi yang ajaran sunnah tetap maksum ya, tidak akan pernah hilang di tengah umat ini. Namun ada ulama lain yang tidak tahu, ulama lain mengetahuinya. Jadi kalau perkataan itu dikatakan, itu terlalu berlebih-lebihan di dalam memuji seseorang. Kepada siapapun dikatakan kalimat tersebut. Dan itu tidak pantas, bahkan kepada Abu Bakar sekalipun ya, tidak pernah dikatakan oleh para ulama dalam memuji sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak syukran jazakallahu atas jawabannya. Demikian, dan satu kesempatan kami berikan di layanan telepon. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Erwin, sayang Sinpuan. Nah, silakan Pak Erwin. Saya mau menanyakan, banyak orang di tanah air ini yang mempersoalkan dakwah Ibnu Taimiyah, terutama orang-orang yang merasa tersinggung atas isi dakwanya. Bagaimana kita menyikapinya itu, Pak Ustaz? Nah, Apakah memang dakwah yang bertentangan dengan yang ada di Indonesia ini, atau memang mereka yang tidak memahami dakwah Ibnu Taimiyah secara keseluruhan? Jazakumullah khairan. baik. Nah, silakan Ustaz. Ya, jawabannya sama dengan jawaban Imam Subki, dan para ulama menjelaskan tidak adalah orang yang membenci Ibnu Taimiyah kecuali imma jahil, imma sahibu hawa. Ya, tidak ada orang yang membenci itu kecuali karena dia tidak tahu. Bisa saja dia mendapat informasi-informasi dari dari orang-orang yang suka berdusta, yang berbohong. Maka oleh sebab itu, untuk mengklirkan berbagai tuduhan itu supaya kita tidak berdosa sepanjang hidup kita menuduh seseorang dia tidak pernah mengatakan, lalu kita nisbahkan sebuah perkataan atau keyakinan yang tidak pernah dia yakini. Nah, oleh sebab itu ketika dia mengatakan Syaikhul Islam begini, di mana dalam kitabnya? Dalam kitabnya mana dia mengungkapkan hal seperti itu? Nanti akan kita buktikan betapa banyak kedustaan-kedustaan tentang Syaikhul Islam ketika kita mencoba membantah berbagai fitnah-fitnah yang diarahkan Syaikhul Islam. InsyaAllah dalam jumpa-jumpa kita akan datang, karena akan kita bahas nanti insyaAllah setelah kita bahas biografi beliau sekilas ya, nanti kita akan bahas tentang topik-topik yang diperbincangkan tentang Syaikhul Islam. Ya, imma dia adalah tahu tetapi dia ingin sebenarnya kata Subki, saibu hawa yasuddu hawa wa antiba'il haq, yang mana dia telah dihalangi oleh hawa nafsunya untuk mengikuti dan mengimani kebenaran itu. Jadi kita tetap bukan hanya Ibnu Taimiyah, Rasulullah SAW sudah dihina, sudah dimaki oleh orang-orang sejak dahulu. Sampai hari ini juga ada orang demikian. Para sahabat Nabi juga demikian. Ya, bukan Ibnu Taimiyah, para imam-imam besar, para ulama-ulama besar juga demikian. Ya, kita bagaimana? Kita ya mendoakan agar orang tersebut diberi hidayah oleh Allah SWT, dan kita tidak perlu merisaukan segala hal,
karena yang membela hak-hak para ulama itu adalah Allah SWT, dan kita hanya menjelaskan kepada umat tentang kebohongan dan kedustaan yang disebabkan kepada mereka. Dan suatu hikmah dari bagaimana kita lihat setiap orang yang mencoba mencela para ulama-ulama yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW, nyata dalam hidupnya kadang-kadang diberikan kebuktian kebohongannya di masa hidupnya. Jadi sebelumnya pada berapa bulan atau akhir-akhir ini ada orang mencela Syekh Albani, dan kita saksikan hari-hari ini dia begitu terbaliknya dia dalam menjadikan pencerahan-pencerahan agama, ya, dilihatkan kebodohan-kebodohannya sepanjang hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencela Syekh Albani, mencela Syekh Shalih Fauzan, mengatakan bahwa kitab Syekh Shalih Fauzan, kitab tauhidnya adalah mencetak zombie-zombie, kemudian juga melecehkan Syekh Albani, ya. Seakan-akan dia lebih pakar, ya, dalam hadis, tapi nyatanya dalam ceramah-ceramahnya membawakan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu, dan semakin hari Allah bukakan aib dia, dan itu Allah akan balas orang-orang yang menyakiti para hamba-hamba yang telah berkorban untuk agama ini. Maka oleh sebab itu kita harus menjaga lisan kita kepada para ulama. Tidak boleh kita lancang, ya. Kita boleh mengkritik bahas ilmiah secara ilmiah, namun tetap menjaga lisan kita kepada para ulama, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat merendahkan, memaki, ya, menghinakan. Jadi inilah efek kalau kita ada kesombongan dalam diri kita. Maka kita harus ketika belajar menjaga niat kita, ya, bahwa ulama adalah suatu pagar agama ini, di mana Allah SWT memuliakan mereka dalam mengangkat dalam banyak ayat hadis, derajat mereka ditinggikan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Kita tidak boleh merendahkan mereka. Memang mereka bukan orang-orang yang maksum, tapi kita tetap menghormati dan menghargai mereka, ya, tanpa harus, jika kita menemukan ada pendapat-pendapat mereka yang kurang pas dengan dalil-dalil atau dibantah oleh para ulama yang lain, kita tetap menghormati mereka dan mengikuti kebenaran tentunya yang utama untuk kita ikuti, tanpa harus merendahkan kedudukan dan kehormatan mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, sekarang atas jawaban oleh Ustaz. Demikian, dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu yang sudah mencukupi untuk pertemuan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan mungkin ada ikhtitam untuk dapat disampaikan kepada para pemerhati roja sekalian. Silakan Ustaz. Terima kasih para antum yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menjaga kita selalu dalam ilmu dan juga beramal soleh, diberikan kesabaran dalam beramal dan menuntut ilmu, diberi keistiqomahan, ya, dan kita dilindungi Allah SWT dari segala bentuk hal-hal yang akan menjauhkan kita dari hidayah atau agama yang mulia ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.